masuk ke rumah orang Kristen atau kios orang Kristen, kenapa Anda bisa menuhankan Yesus? Islam kan yang benar? Enggak, Kristen kan? Kata dia yang benar sekarang lu kasih gua makan. Kenyang dulu nih, baru tuh benar tuh. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Beb, ini segmennya opini. Ini bebas tentang opini Habib aja. Emang ada yang benar-benar bebas ya di Indonesia? Waduh. Ada sih. Kebebasan beragama. Kebebasan berekspresi. Kebebasan berbicara. Freedom of speech, ya kan. Jadi ini bebas aja. Ini menurut Habib aja. Membangun rumah ibadah. Tidak. Masih terganjal di beberapa kota. Jangan disamaratakan dong. Walaupun Enggak nimpalin gitu. Paham. Ya Allah. Oke, Beb. Mualaf. Oh, lo nyebutin kata itu terus nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Opini gue ya. Alhamdulillah. Gue selalu bilang kepada orang yang masuk Islam, menjadilah seorang Muslim yang baik. Ya. Karena Islam itu adalah agama baik. Ya. Dan seorang Muslim itu harus menjalankan keislamannya dengan baik. Ya. Karena bisa jadi seorang Muslim tidak menjalankan Islam dengan baik. Ya. Walaupun agamanya baik. Jadilah Muslim yang baik. Muslim yang baik itu tidak pernah menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Ya. Muslim yang baik itu adalah fokus untuk terus memperbaiki keislamannya setiap hari. Dan Muslim yang baik itu adalah bertanggung jawab dengan keislamannya dengan mempertontonkan dirinya sebagai seorang Muslim dengan sangat baik. Sehingga ia akan menjadi teladan di tengah masyarakat. Sebagaimana kata Nabi, seorang Muslim adalah seorang yang ketika ada dia semuanya menjadi baik-baik saja, menjadi aman. Bukan justru karena ada dia kemudian semua menjadi kacau balau. Mualaf. Kristen. Opini ya. Iya. Kita bisa berbeda dalam kebenaran, tapi kita harus bersama dalam kebaikan. Gue yakin, meskipun Kristen itu adalah agama yang berbeda dengan gue, tapi Kristen mengajarkan banyak hal baik bagi umatnya. Karena itu, gue dan orang-orang Kristen seperti pendeta Yeri, pendeta Tommy, dan lain sebagainya, urusan kebenaran biarlah kita masing-masing. Tapi terlalu banyak hal yang belum baik yang harus kita kerjakan bersama-sama di Indonesia ini. Minat baca kita masih rendah. Ya. Tingkat buta huruf kita masih tinggi. Kemiskinan masih tinggi. Kesehatan mental kita masih terancam. Lingkungan kita masih terancam. Ya. Jadi kenapa kita tidak memilih bersama untuk menuntaskan masalah-masalah yang menurut semua agama itu masalah yang harus diselesaikan. Keren. Dengan begitu kita akan bisa lebih fokus untuk bersama gitu.
Oke. di tengah perbedaan kita. Oke. Dan dengan begitu kita bisa akan bicara kebenaran yang kita yakini masing-masing itu dengan enjoy. Lu jangan kira gue dengan pendeta Yeri hanya ngomongin kebaikan aja. Gue dengan pendeta Yeri ngomongin kok tentang apa yang menurut gue benar dan menurut pendeta Yeri salah, atau apa yang menurut pendeta Yeri benar dan menurut gue salah. Gue ngomong, tapi karena kita sudah sering bersama dalam kebaikan, akhirnya ketika ngomong itu no offense gitu. Tidak terasa tegang dan akan berakhir dengan baik-baik saja. Ya. Tapi kalau lu tiba-tiba sekonyong-konyong mau debat soal Islam Kristen, Sekonyong-konyong gue udah lama banget kan? Iya. Gue udah lama banget. Iya kan? Gue udah lama gak dengar kata-kata itu. Iya. Kaget gue. Makanya. Sekonyong-konyong. Iya. Sekonyong. Makanya kata pendeta Jack Manuputi, Ya. itu penting Ya. untuk Tidak sekonyong-konyong. iya, lu bangun kebersamaan dulu Ya. dengan orang yang berbeda agama. Setelah itu silahkan bicara tentang agamanya. Oke. Karena itu bukan sesuatu yang tabu kok untuk dibicarakan. Bahkan harus dibicarakan. Ya. Agar ketika lo yakin kepada Islam, dengan salah satu pondasinya adalah karena lo tidak yakin kepada Kristen. Ya. Tapi jangan tiba-tiba Anda tiba-tiba misalnya masuk ke rumah orang Kristen Ya. atau kios orang Kristen. Kenapa Anda bisa menuhankan Yesus? Kaget tuh kan? Kaget. Iya. Dan gue diajarkan bahwa bangunlah dulu sesuatu yang buruk itu menjadi baik, baru lo bicara kebenaran. Oke. Jangan bicara tentang Tuhan kepada orang yang perutnya sedang lapar. Ya. Kasih makan dulu, baru. Karena itu, mari kita tata dulu Indonesia ini secara bersama. Ya. Sampai semuanya menjadi baik, baru mari kita bicara tentang kebenaran yang berbeda di antara kita. Gitu. Jangan sampai orang sedang kelaparan, gua dan lu datang. Islam kan yang benar, enggak Kristen kan. Kata dia yang benar sekarang, lu kasih gua makan. Kenyang dulu nih, baru tuh benar tuh. Oke. Iya. Oke, Beb. Pemuda tersesat. Udah tersesat manusia-manusia yang gue cintai. Oke. Mereka adalah orang yang tulus. Tulus kan penyanyi. Iya. Oh, bukan ya? Bukan. Sorry. Orang-orang yang tulus gitu. Ya. Hatinya bersih. Pikirannya jernih. Ya. Gue dapati banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mereka yang mereka gak pernah baca Quran, tapi pertanyaannya itu ada di Quran. Contohnya mereka bilang, Bib, bisa gak kita nanti di surga WA-an dengan penghuni neraka? Itu ada di dalam surah Al-A'raf ayat 44. Dan gak mungkin kayaknya mereka dapat itu dari Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu memang ada sih di HP mereka, biasanya di-download sama mereka. Tapi setelah di-download gak pernah dibuka. Jadi Al-Quran selalu ada di HP mereka tapi gak pernah dibuka. Ya. Sedangkan micet selalu dibuka dan biasanya dihilangkan dari HP-nya, dihapus, nanti di-download lagi. Sering terjadi. Sangat sering terjadi. Dan kok bisa loh, Kok bisa? dalam satu HP ada micet sekaligus Al-Quran. Kalau Quran bisa ada, ya? kegelapan itu hilang. Betul. Itu ada loh. Itu ya benar ada. Saya sering melihat itu. Betul. Oke. Dukun. Gue diajarkan sebagai seorang muslim Ya. untuk menyadari bahwa dukun itu adalah realitas. Ya. Sesuatu yang ada. Tapi gue diajari untuk tidak boleh tunduk kepada mereka. Gue hanya boleh tunduk kepada
Tuhan dan segala sesuatu yang direstui oleh Tuhan. Ya. Karena itu bagi gue, ngapain gue ke dukun? Di rumah ada ibu gue Ya. yang sakti mandraguna. Karena doa ibu itu adalah dukun yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau ibu gue suatu hari wafat, ke kuburannya juga sama saja. Gue bisa tetap minta doa kepada dia melalui kuburannya. Karena mereka yang wafat itu hanya berpindah dimensi, tapi kita tetap bersatu Ya. dengan cinta. Jadi dukun itu bagi gue gak ada apa-apanya ketimbang ibu gue gitu. Ya. Wah, oke. Terakhir, Beb. Onadio Leonardo dan Boris Bokir. Oke. Opini ya. Iya, opini ya. Opini. Bismillah. Orang baik dan gue yakin orang baik itu akan mendapatkan kebaikan, dan gue meyakini puncak kebaikan itu adalah iman dan Islam. Itu opini lu ya? Iya. Orang bebas beropini dong, iya. Gue tidak pernah merasa terancam dengan orang yang menurut gue salah. Gue hanya merasa terancam dengan orang yang menurut gue jahat. Ya. Karena itu, gue menurut gue bangsa itu akan baik-baik saja meskipun berbeda agama ada di dalamnya. Tapi bangsa itu menjadi tidak baik-baik saja kalau yang satu baik, yang satu jahat. Oke. Orang berbeda agama itu tidak jahat. Ya. Ya udah, itu perbedaan saja. Ya. Orang jahat itu kalau membunuh, mencaci maki, menyebarkan kebencian, hoax dan lain sebagainya. Dan bagi gua, ketika ada orang Muslim menyebarkan kebencian, maka dia sedang melakoni kekafiran. Ya. Dan ketika ada non-Muslim sedang ngajak ngobrol tentang Tuhan dan kebaikan, maka dia sedang melakoni kemusliman, keislaman. Jadi Onat memang bukan Muslim, tapi dia telah melakukan nilai-nilai Islam. Tinggal Passwordnya? Iya, tinggal ini aja. Tapi ada sih ya kelakuannya yang nggak Islami ya. Ada. Ya. Ada. Kan bisa diperbaiki. Nah, Bisa. Tapi password sama tapi username. kalau udah cahaya itu masuk, maka dia akan menerangi semuanya, sehingga semuanya akan menjadi terang benderang. Tiba-tiba, kok yang enak jus mangga ya, bukan khamr. Itu ada tuh tiba-tiba tuh. Ada tuh. Kerasa tuh. Kok enak nasi tempe ya? Iya. Bukan Mercedes-Benz. Iya. Kok kayaknya sekarang enakan makan kambing daripada makan babi. Oh, itu lebih ke Boris kayak. Dia Boris. Iya. Jadi itu opininya ya. Bininya deh. Intinya kapan login gitu kan ya. Om Jabar, makasih ya. Siap. Thank you, Om Sama-sama. Jabar. Ya, gue bisa maksa lo untuk sholat, tapi gue gak bisa maksa lo untuk benar-benar sholat. Paling lo hanya gerakannya aja sholat, tapi hati lo tidak sholat kalau dipaksa. Kita melakukan kejahatan, wah, gue dipengaruhi oleh iblis nih. Terus kata iblis, mohon maaf, itu Anda aja yang bangsat.